Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Cangkruk Pustaka. Kali ini kita kedatangan Kak Bobas selaku yang tertua di Karang Taruna dan sekarang menjabat sebagai Bumdes ya Kak? Iya. Nama kalau boleh tahu nama lengkapnya? Kalau nama lengkap Dwi Hasan Basori, tapi tidak usah lengkap panggil wis. Jeneng celukan wae. Kak Bobas saja. Iya. Kalau saya sendiri biasa dipanggil Sarip, Ayi atau Arif, dan ini Saya sendiri dipanggil Vicky. dan ini saya sendiri Iqbal. Dan kali ini kita masih akan membahas tentang soal pencabutan gawang. Nah ini Bersama pelaku-pelaku. iya. Ini Kak, yang saya tanyakan pertama kali ini, reaksi Kak Bobas pertama kali saat tahu gawang itu dicabut. Nah, Menyesal dan menyayangkan. menyayangkan. Menyesal dan menyayangkan. Karena Jadi menyalahkan tidak, kalau menyalahkan tidak, karena itu bukan hak milik pribadi saya, Oh, iya. tapi fasilitas umum. Jadi rasa menyesal dan menyesalkan dan menyayangkan perbuatan seperti itu karena sebetulnya fasilitas gawang termasuk fasilitas yang ada di lapangan, masuk kelengkapan fasilitas yang ada di lapangan yang masih aktif digunakan, tetapi tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, koordinasi, tiba-tiba rubuh. Itu kan saya sebagai yang juga ikut sepak bola, bal-balan tiap sore ya. Wah, kurang ajar kan pelakunya kan. ini terang dulu, jangan dijawab dulu. Kurang ajar kan pelakunya ini. Sopo kan itu. Bisa jadi kan orang luar kita bukannya kan gitu. Kita langsung saja ke beberapa pelaku ini. Gimana? Maksudnya apa? Kan ini Kak Bobas tanya tadi sangat menyayangkan. Kalau dari teman-teman maksudnya pas apa kok dicabut ini apa? Oh, kalau masalah pencabutan itu saya akui memang kita salah. Iya, terus terus itu kan suatu bentuk ketidakpuasan terhadap anak muda terhadap ya yang ngurusi pemerintah desa atau yang ngurusi ya, semacam itulah bola. Berarti ini terjadi beberapa miskomunikasi ya? Iya, miskomunikasi sebetulnya. Jadi begini, saya sangat mendukung dan mengapresiasi kalau teman-teman pemuda itu mendukung pencabutan gawang? Bukan. Kalau pencabutan gawang jelas mengecam malah. Mengecam, ya. Jelas mengecam, tidak boleh dilakukan. Hanya cukup 2 kali ini saja karena dulu pernah dilakukan. Bukan dicabut, bahkan malah digeraji itu dulu. Sama orang sini ya, juga? Pelakunya kebetulan juga pemuda setempat, pemuda kita sendiri waktu itu. Itu kalau bisa tahu itu karena apa ya? Ya, kalau dulu saya belum jelas motifnya apa, karena waktu itu kebetulan saya vakum tidak ikut bal-balan ya lah. Kalau saat ini kan ini kedua kalinya, maka ini juga mengecam ini. Tapi saya mendukung dan mengapresiasi. Semua kita ambil hikmahnya saja lah. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Jadi saya selaku yang pernah menjadi ketua Karang Taruna sangat mendukung dan mengapresiasi teman-teman pemuda manakala melayangkan protes atau semacam kritikan atau saran lah kepada siapa saja pihak-pihak yang memiliki kebijakan di pemerintah desa. Itu sangat baik. Karena kalau dalam suatu organisasi atau dalam suatu perkumpulan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah desa ini sendiri, mestinya pemuda ini sebagai penyeimbang, sebagai balance. Maka ketika saya ngumpul sama teman-teman nom-nom, tak sampaikan harus berani menyampaikan kritik,
berani menyampaikan masukan, berani menyampaikan saran. Karena kalau teman-teman pemuda ini tidak punya sikap berani menyampaikan kritikan dan saran, ya mati, betul. Tapi dengan catatan tadi, tidak kriminal. Jadi kritis boleh, Ya. anarkis jangan. Sama ini Kak, yang ada beberapa yang saya tanyakan lagi. Salah satunya ini sebenarnya kalau lapangan sepak bola desa Sumurbule ini yang ngurusnya itu harusnya siapa? Kemarin kan ada yang bilang bahwa itu adalah sepenuhnya tanggung jawab Karang Taruna. Iya. Nah, apakah Pemdes juga ikut atau pemuda semuanya atau masyarakat atau bagaimana? Jadi yang namanya fasilitas yang ada di suatu pemerintahan, baik itu tingkat desa maupun di tingkat pusat, itu kan menjadi milik bersama, menjadi milik masyarakat. Ya. Nah, maka jadi nek cara canom-nom kan selalu saya minta ayo duwe rasa memiliki, duwe rasa memiliki, jadi dijaga bersama. Maka fasilitas yang dalam bentuk lapangan itu menjadi kewenangan siapa? Kalau kewenangan kebijakan pembangunan tentunya adalah pemerintah desa. Iya. Nah, kalau pembangunan atau penataan lapangan itu menjadi kewenangan ke pemerintah desa, kebijakannya pemerintah desa. Arep diapake, arep dibarke, apa arep digunakan untuk aktivitas olahraga pemudanya, apa arep dibalekno dari sawah, itu sebetulnya kebijakan pemangku kebijakannya adalah pemerintah desa. Terus kemarin itu ada apa yang sempat komen di Facebook tuh, Yeah. kan kita upload di Facebook. Nah, katanya ada yang bilang korban PHP dari masa-masa lalu yang dulu pernah menjanjikan. Ya betul sekali. Jadi saya sendiri sejak dulu sudah bahkan sampai sekarang seringkali menyampaikan bahwa sudah saatnya pemerintah itu open dan ngopeni potensi olahraga teman-teman pemuda ini, kan itu. Satu, untuk memfasilitasi teman-teman pemuda ini bentuk kegiatan aktivitas olahraga. Karena kebetulan dulu aku dewe ya tahu ngurusi ngumpulno teman-teman waktu itu aktif di sepak bola sampai beberapa tahun. Ya apa-apa dewe, memang saya pikir sejak saya tahu sampai sekarang ini belum ada sentuhan pemerintah desa secara langsung yang mengarah ke lapangan dan ke aktivitas olahraga sepak bola utamanya. Ya siapa tahu dari desa Sumurbule ini ada bibit-bibit yang bisa. Nah, padahal kan harapan saya itu Iya. yang pertama jelas kenapa saya sangat berharap sekali kegiatan olahraga di lapangan itu diaktifkan. Satu, untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif, karena pemuda itu sedang mencari jati diri, betul, ya kan ya. Teman-teman ini sedang ada yang dalam taraf pencarian jati diri. Maka kalau tidak difasilitasi, ya sebetulnya dosa juga pemerintah. Ini bukan hanya lingkup desa sebetulnya ya, lingkup desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Kalau tidak memfasilitasi pemudanya untuk mengembangkan prestasi, dosa sebetulnya. Karena itu kewajiban pemerintah dalam mengakomodir bakat dan minat generasi-generasi muda itu. Yang kedua, ya tadi untuk penjaringan prestasi. Karena setiap teman-teman pemuda itu punya potensi yang berbeda-beda. Jadi jangan diharap pinternya tuh wah iki kudu pinter kabeh ning sekolah, tidak. Tapi kadang ada yang di bidang akademis juga tenanan, tapi bidang olahraga tenanan. Kan perlu ditampung, perlu diwadahi, perlu difasilitasi kan begitu. Ya itu. Yang ketiga, yang jelas adalah meramaikan desanya sendiri. Ini sangat penting karena hidup tidaknya suatu desa atau suatu negara itu tergantung pemudanya. Kalau pemudanya ngelukro, yes, nampak seperti desa yang mati, nampak seperti kabupaten yang mati, nampak seperti negara yang mati. Tapi kalau pemudanya aktif,
punya kreativitas yang tinggi, punya inovasi, dan difasilitasi oleh pemerintah, saya yakin pasti akan maju. Tidak mungkin tidak. Kalau tanggapan Wik gimana Wik? Tanggapan saya mengenai Yang keras tuh. lapangan ini gimana ya? Maksudnya apa namanya tentang persepak bolaan yang ada di Sumur Bulan? Kalau duit mudanya di sini sih kalau main bola bagus-bagus semua ya. Tapi Beneran bagus-bagus semua. bagus. Saya lihat mainnya bagus. Itu pencitraan nih. Bagus mainnya kok. Semua. Tapi sayangnya kurang didukung, kembali kurang didukung fasilitas. Oh iya. Padahal kita bola punya berapa? Bola punya 6 nggak ya? Kalau nggak 5. Banyak ya, 5 sampai 6. Itu bukan saya juga mencari akses kan, ikut cari akses, ikut mendukung karena saya komitmen. Maka saya kalau temu dengan teman-teman kan, kalau konco-konco tak sampaikan, ayo aku siap mendukung sepenuhnya. Makanya saya kemarin menyesalkan kejadian yang pencabutan gawang itu sebetulnya bukan apa-apa. Itu memang bukan hak milik pribadi saya, tetapi teman-teman harus tahu lah sejarah bagaimana lapangan itu dibuat itu. Kalau teman-teman pengen tahu nanti saya ketemukan langsung sama yang bersangkutan, dan alhamdulillah masih banyak yang hidup lah kalau di sini. Itu adalah orang-orang tua kita semua. Kalau tidak salah, kalau saya menggali cerita, itu tahun 90-an, sekitar tahun 90-an. Jadi, Armani barang kan? Iya, betul. Soalnya dia kru jadi jabut gawang. Malah jadi piye prosesnya gawe gawang iku, nek cara ceritane jare njabut ke Sumur Bor, dipangkul bareng-bareng moro las pandangan, urung ana kendaraan waktu iku dipangkul bareng-bareng. Jiwa gotong Nah, royong. gotong royonge kebersamaannya. Tapi jabut gawang ini wong rolas ya nganggo gotong royong lho Kak. Gotong royong negatif tapi. Nah, itu ya sebagai bahan pelajaran saja. Jadi ke depan pokoknya nek ana apa-apa dirembuk sing kepenak. Artinya nek sendiri tidak berani melontarkan protes ke yang pemangku kebijakan, kita kan bisa bersama-sama. Artinya ada yang bertanggung jawab dalam hal ini kan ngono. Jadi orang mlaku dhewe-dhewe. Dicantum ku sing apik ya kita, saya sendiri nggak mau dibilang sudah tua karena memang masih secara usia undang-undang kepemudaan saya juga masih dalam kategori pemuda. Nah, enggak mau. Saya juga masih dalam kategori pemuda. Ayo bareng-bareng. Kalau memang ada kritikan kita sampaikan. Maka konco-konco ayo memahami aturan bareng-bareng. Karena pemerintah pusat juga memberikan gelontoran dana kepada pemerintah desa itu bukan sedikit. Nah, kan itu. Maka konco-konco ya kudu ngerti, babakan ngene iki kudu ngerti. Itu kan buat bangunan desa, terus jalan tahun tapi kan harus dipelajari aturannya kan. Setiap pengucuran dana dari pemerintah pusat kan disertai dengan peraturan penggunaannya. Nah, ini yang saya minta teman-teman ya memahami itu. Jadi ketika menyampaikan kritikan, ketika menyampaikan masukan itu ono dasare. Nah, itu kembali ke tadi masalah lapangan. Jadi ceritanya ini saya juga kebetulan sering bertemu dengan pelakunya, termasuk karena promotornya lapangan itu salah satunya adalah namanya Pak Darpo. Pak Darpo itu sekarang tinggalnya di Kragan. Nah, jadi ceritanya ya gitu, gotong royongnya benar-benar kuat dan sempat mendapatkan penolakan juga waktu itu. penolakan. Iya, gak oleh karena itu sawah desa. Gak iso sawah desa. Ditolak, tapi akhirnya karena negosiasinya yang baik akhirnya diterima. Ya wes oleh, dan disitulah dilukoni bareng-bareng, digaru bareng-bareng, golek pipo itu entah itu beli atau enggak tahu ya. Kalau menurut cerita itu pipo itu njipuk ke Sumur Bor tua mbok kondi ngono, terus dilasno ning pandangan. Yo gotong mlaku, nggawane balik rene yo mlaku. Makanya ketika kita punya rasa kekecewaan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah desa,
ini kita melayangkan protes nggak apa-apa, tapi jangan sampai menyakiti hati leluhur kita yang sudah berjuang mati-matian mewujudkan lapangan itu loh. Kalau kita bayangkan nek biyen ngomong sing tua-tua ngene iku orang upayani koyo ngono. Apa sampai sekarang kita bisa menikmati fasilitas itu? Ingat, Ya. teman-teman yang Nggak menjabut mungkin. gawangnya, ingat. Makanya kan saya juga sempat bernada tinggi kan, wah ini nek Ya, sampai gak ono sing ngaku lapor tetap polisi. saya lapor aparat penegak hukum. Karena kan tidak ada yang mengaku. Artinya kalau tidak ada yang mengaku kan berarti ada kemungkinan dilakukan oleh orang lain kan begitu. Tapi alhamdulillah ketika itu Mas Iqbal terus WA saya, Kak, sepurane oke nggak apa-apa. Berarti artinya teman kita sendiri. Kalau teman kita sendiri berarti ini bentuk dari protesan gitu. Dan itu. Nah orang protes itu kan biasanya pikirannya sedang tinggi. Maka ya wes, kalau saya tidak menyalahkan tapi hanya menyesalkan dan menyayangkan. Tapi akhirnya dengan pengakuan Mas Iqbal dan teman-teman kan yes, konco-konco yang lain, bukan hanya saya loh ya, dalam hal ini konco-konco yang lain ya wes harus ngaku saya ki ayo piye ke depannya ditoto bareng-bareng. Dan alhamdulillah kan Mas Ai sudah Iya. madep Pak Inggi Dewe kan sudah Tapi mendengar kuwi kurang jawabannya. Iki Kak, apa jenenge? Sakjane aku karo Anis iki yo bingung, maksudnya ngurusi proposal terkait itu. Kita kudu perlu ono rapat lah, Iya. masalah koordinasi iki kudune kepiye? Karo wong sing dhuwur-dhuwur, maksudnya tentang pemerintah desa bahwa iki yo masalah sing lumayan serius. Karepe kanca-kanca iki kepiye? Nah, kita perlu semacam ngono kuwi nek aku ngaran dulu. Ya, sangat perlu, sangat Soalnya dibutuhkan jarang koordinasi. banget. Aku kita durung pernah durung pernah nekani sing ngerapat juga karo wong tua apa karo Kalau saran saya teman-teman nanti difasilitasi Karang Taruna, Mas Udi Santoso memfasilitasi, membuat audiensi dong sama pemerintah desa. Ayo lapangan harus dikepiake Pak iki Pak. Jenengan kontribusinya untuk pemuda apa Pak? Nanti gantian pemuda juga harus gitu. Tapi teman-teman konco-konco nom-nom ya kudu konsisten, artinya konsisten bener-bener berkontribusi dalam hal ini. Jadi orang mau njaluk tok tapi juga memberikan kan gitu. Aja njaluk tok tapi juga harus memberikan, punya sumbangsi. kalau itu Kak apa namanya sing gawang cilik iki gaweane dari mana? Sing gawang cilik sing kayak futsal. Oh itu ceritanya kan teman-teman Iqbal dan teman-teman kan mau buat acara Agustusan futsal. Futsal. Terus gawangan kecil nggak punya gawang. Nah kebetulan ada fasilitas di teman-teman Tinata itu, kebetulan waktu itu tidak kepake kan kita pakai dulu. Tapi Kalau izin sudah komunikasi. tidak anarkis Ya, toh. bukan sudah komunikasi. Ya. Itu berkat kerja keras teman-teman lah itu waktu itu. Grendoni awan-awan, no Yudi bareng kalau nggak salah. Ya berarti kan istilahnya pemuda juga ada kontribusinya walaupun cuma ya enggak Yes, ya semangat pemuda itu salah satu bentuk kontribusi. Kebersamaan dan semangatnya itu salah satu bentuk kontribusi. Kalau pemerintah kan kontribusi harus memberikan fasilitasi, kan itu. Teman-teman pemuda dengan semangatnya dan kebersamaannya yang menggunakan fasilitas itu. Terus kemarin tuh pas apa namanya aku datang tuh ke rumahnya Vicky, terus ada ibu-ibu apa datang, wah ini yang mau masuk YouTube wah ini wes lapangannya dijual aja ntar saya bagi ya itu lah ada yang kayak gitu wah. Nah itu enggak Nggak boleh. Kalaupun Sentimen ya itu ya. Pokoknya dalam menyikapi segala sesuatu yang paling pertama saya minta teman-teman, karena pemuda itu kan egonya kan tinggi ya. Iya. Jadi jiwa muda itu kan menggebu-gebu. Jadi kalau bisa segala sesuatu ketika mau bertindak, ayo dirembuk bareng-bareng. Jadi ketika ada apa-apa, ya kita tanggung jawabnya bareng-bareng, bukan sendiri-sendiri. Sopo misalnya, wah Iqbal kayak yang marah-mari, Iqbal jawab orang, Vicky sing ngejak, Vicky jawab orang, wah sing ngejaki kok. Akhirnya kan saling lempar tangan. Tapi kalau kita koordinasi,
piye gawang dirembuk bareng-bareng, apa dijabut bareng-bareng. Oke. Wah sekalian weh didolo ning ngarep balai desa ben ngerti bentuk protes kita. Tapi kan ono rebukane. Jadi terus yang tanggung jawab sapa iki? Misalnya kan wah aku wani tanggung jawab. Nah, misalnya kan begitu kan enak, di kanca-kanca melok nyengkuing bareng-bareng. Nah, misalnya ditanya, "Lah napa iki jawab kok dijabut gorene?" Wah, apa ya ono ya ini ra didandan-dandani kok. Jabut wae, tapi kan ada yang tanggung jawab. Ceritanya kan awal-awal kan itu Kak, pas musterung bangkit. Iya. Nah, terus ada usul. Aku salah satu dari Karang Taruna usul bakat piye carane 2022 harus ganti gawang. Iya. Kalau enggak gawangnya dicabut. Iya. Udah ada kata-kata kayak gitu. Iya. Kalau enggak, kalau lapangan enggak diurusi, mending lapangannya dijual aja. Juga ada kayak gitu. Iya. Itu disaksikan orang banyak, masih ada pas musterung Bangdes. Nah, Iya. terus aku juga bikin siwar kayak apa namanya 2022 harus ganti gawang, kalau enggak ya dicabut karo arek-arek iki. Nah, itu kan pesiwar, Iya. tapi kan teman-teman ada ada yang salah tangga. nangkepnya kan beda. Berarti wah iki 2022 awal. Padahal 2022 lagi sedino iki. Iya, tanggal loro. Aku lagi mulai saka Malang. Ya gitu. Pokoknya makanya kalau ada koordinasi komunikasi enak. Kan tadi. Jadi setiap segala sesuatu tindakan harus ada yang bertanggung jawab. Nah, kalau nek rembukan bareng-bareng kan berarti menjadi tanggung jawab bersama. Dan apalagi ndak boleh kita konco-konco pemuda-pemuda ini, saya minta lah jangan menjadi pecundang. Artinya pecundang itu beraninya dari belakang. Ayo kita yang gentle. Kerobok-kerobok sidik lah, rapopo tapi gentle, berhadapan itu loh. Kalau protes ya di hadapannya. Kalau memberikan kritikan ya di hadapannya. Jangan mengkritik dari belakang. Hanya melampiaskan kebencian, mengkritiknya dari belakang. Nanti tidak ada solusi kalau gini. Oh, iya. Tapi nah depan-depan, misalnya kita bertemu Pak Inggi, pripun jenengan? Komitmennya untuk lapangan ini apa? Periode jenengan saat ini. Yes, misalnya Pak Inggi jawab 2022, kan teman-teman bisa ngawal, elingkan terus, diingatkan terus. Kan penak nek ngono, hadap-hadapan. Tapi nah di belakang kan gak ngerti karepe kita kan akhirnya. Udah jabut Nah, baru ke itu saran saya, biar ada kejelasan nanti Ketua Karang Taruna melalui Karang Taruna memfasilitasi teman-teman itu, dibuatkan audiensi sama Pak Inggi, yang teman-teman yang aktif di sepak bola dibuatkan audiensi. Ayo digiring kemana arahnya persepak bolaan Sumur Pule yang pernah jaya di masanya kan gitu. Zamannya semua. zaman Lek bahasa Kak bahasa. Zaman itu awas banget. di Sanpora yo rodo yo jaya lah itu nanti. Di persepak bolaannya digiring harus diganti, tapi kan berhadapan itu loh, artinya kita mintanya memberikan kritikannya itu melalui audiensi berhadapan. Ayo Pak, jenengan kasih apa ini teman-teman muda sudah semangat ini, jadi kita akan dengar dengan telinga kita sendiri. Di orang wah aku ngomong Pak ini kongguri, nggak saling ngerasani kongguri, kan yang salah juga gak tahu kan kalau dirasani. Tapi kalau berhadapan kita gentle, adep-adepan. Ya. Tapi ini Kak, apa namanya yang apa kalau Karang Taruna memfasilitasi kan anggaran Karang Taruna yang kemarin itu loh, yang katanya dipotong itu cuma Ya. dapat sedikit ini. dapat sedikit katanya. Nah, artinya memfasilitasi membuat pertemuan saja lah, ya membuat pertemuan. Ayo mau di arahnya mau dikemanakan ini persepak bolaan, lapangan yang kita sebetulnya memiliki lokasi yang juga strategis kan, sangat strategis sekali kalau lapangan kita itu. Ayo kita manfaatkan, kita optimalisasi, bukan hanya untuk tempat sepak bola, tapi bisa untuk tempat-tempat yang lainnya kan enak. Kita giring itu, kita tanyakan Pak Inggi secara langsung. Tapi kalau sampai dari belakang, Pak Inggi kan tidak tahu, pemerintah desa kan tidak tahu. Dengernya kan paling jari, canom ini jari ini. Tapi kalau kita berhadapan, oh sing muni kae, sing muni canom kae, enak itu.
ini apa ya, maksudnya apa namanya, kita ngomong kayak gini kan bukan karena kita benci Ya, atau apa Nah, itu. pemerintah desa. Jadi yang setiap dipahamkan. bertindak hindari indikasi kebencian. Nah, itu pokoknya teman-teman konco-konco nom hindari indikasi kebencian. Jadi karena pemuda itu idealisme, ya, harus punya idealisme kan. Nah, cara sapa jenenge sapa Mas sing kalimatnya idealisme adalah kemewahan bagi pemuda gitu. Oh ya, aku lali, aku Ya. pernah ning Cangkruk Pustaka ono kuwi. Kan jadi kita kesampingkan kebencian, kita kesampingkan apa ya, tendensius itu, tapi kita Tan Malaka betul. ya tan malaka betul. Jadi kemewahan itu yang dimiliki seorang pemuda ya idealisme itu. Kita pandang masa depan teman-teman pemuda di sini bagaimana, enak. Maka kaitannya kemarin sama kan juga ngadu, soalnya anggarannya Karang Taruna kan mau 3 juta ya katanya. 2,5 malah. 2,5 ya. Antara 2,5 sampai 3. Nah itu kan sampean kan punya hak untuk menanyakan. Artinya ogak gergan-germin mingguri. Dia semene kok ikan di sini kan. Kemarin saya mencoba mengkonfirmasi. Ini teman-teman Karang Taruna katanya kok anggarannya dipangkas. Ternyata memang ada pemangkasan anggaran dari kabupaten. Tapi kan sampean juga harus tahu jelas dasarnya apa kan itu. Apa yang dipangkas ini Karang Taruna atau apa juga lembaga-lembaga lain kan gitu. Kayaknya lembaga lain masih utuh sepertinya. Tapi harus ya dikonfirmasi dulu. Tidak apa-apa, itu boleh tanya kok. Tanya anggaran boleh. Salah satu bentuk transparansi boleh tanya anggaran. Kadang itu apa namanya, takutnya itu nanti ke bawah sentimen. Oh enggak. Paling banyak terjadi di desa ini kan sentimen itu. Ya karena sudah dilandasi kebencian. Oh, iya. Ya, maka sesuatu itu kalau sudah dilandasi kebencian tidak akan ada baiknya. Begitu juga harus dengan cinta ini. Kalau suka berlebihan karena dengan cinta buta, artinya seneng buta, juga nanti tidak baik. Karena nanti juga akan menutupi keburukannya. Maka pemuda ya tadi harus idealisme itu tadi. Nak memang apik, ya katakan apik. Nak memang elek, katakan elek kan gitu. Karena kemewahan satu-satunya yang dimiliki kita ya itu idealisme. Ada tambahan Mas? Apa? Pertanyaan mungkin 13. Pertanyaan saya kira nggak ada dari saya. Soalnya udah ketemu terus. Apa Bik? Nanya. Pertanyaan saya, kira-kira gawangnya ini kapan Kak? Habis insiden kemarin saya sudah komunikasi dengan Mas Udi Santoso sama sampai juga kan, katanya ada anggaran PAD dari penyewaan jalan, itu kan mau dikasihkan teman-teman Karang Taruna untuk pergantian gawang itu. Nah tapi Kak, Iya. pas aku ketemu sama Pak Car ya sama Ani, Pak Car itu nggak tahu sama sekali Makanya tentang kan itu. harus kita buat audiensi aku tadi loh. bingung ini. Makanya secepatnya kita buat audiensi, apakah pernyataan Pak Inggi itu benar. Kalau benar, ayo segera kita tindak lanjuti, gawang kita benahi, sekaligus nanti menata, diperbaiki lagi kan gitu. Iki sing anggaran Karang Taruna 1 tahun dapat berapa? 3 juta. Ini gue nanggap order nih. Itu pun kalau sebetulnya kalau teman-teman pengurus Karang Taruna, teman-teman warga Karang Taruna mengandalkan anggaran Karang Taruna itu sebetulnya tidak maksimal karena anggarannya terbatas. Maka banyak ya dibagi-bagi. Maka semoga saja ke depan teman-teman Karang Taruna ini mampu berdaya, memiliki apa ya, satu pergerakan di bidang ekonomi yang bisa menghasilkan sendiri, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Karena memang segala sesuatu yang digantungkan itu gak enak. Kita enak
berdikari, punya penghasilan sendiri, punya apa ya, punya pemasukan sendiri, punya income sendiri, nih enak. Mau kegiatan apa saja, manfaatkanlah potensi-potensi yang ada. Ya tadi, tapi kalau tidak didukung ya percuma. Maka harus ada dukungan. Oke, mungkin apa ya Kak, kita dari teman-teman Cangkruk Pustaka berterima kasih kepada Kak Babas karena sudah mau untuk berbincang, dan kita yang berkunjung, kita disuguhi ini, kita juga terima kasih banyak. Oke. Ngomong-ngomong narono opini kan. Mungkin dari Perlu, Mas. Iqbal atau Vicky mau menambahkan sebelum kita tutup ini. Terima kasih mengganjal nggak? Ganjal. Ya, saya rasa sudah cukup. Sudah Tadi cukup. penjelasannya sudah cukup. Oh, sudah cukup. Apa Bal? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kita sudahi dan cukupkan. Terima kasih pada semuanya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di like dan komen dan di Subscribe. Dadah. Ini kalau bisa video-video seperti ini jangan hanya tema kepemudaan saja, tapi nanti hal-hal, rumor-rumor, isu-isu yang berkaitan yang ada di desa harus berani mendatangi dan di videokan seperti ini. Siap, Mon. Nah, oke ya. Oke. Gentle.